Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai farmakokinetika. Materinya adalah bolus intravena kompartemen 1 terbuka. Menurut model ini, tubuh dianggap sebagai satu kompartemen tempat obat menyebar seketika dan merata ke seluruh jaringan dan jaringan. Prinsip pemakaian model ini adalah di mana tubuh merupakan satu kompartemen dengan volume atau biasa disebut dengan volume distribusi atau VD. Kemudian, kadar obat setiap waktu atau CP0. Selanjutnya, fase atau volume distribusi cepat dan tidak teramati sehingga dianggap seolah-olah fase distribusi itu tidak ada atau dianggap volume distribusi sama dengan 0. Eliminasi obat dari tubuh dianggap berlangsung menurut reaksi orde ke-1 dengan tetapan laju eliminasi K sama dengan Km ditambah dengan Ke, di mana Km adalah tetapan laju metabolisme dan Ke adalah tetapan laju ekskresi. Maka, perubahan kadar obat dalam plasma ini dapat sebanding dengan kadar obat dalam jaringan. Jika suatu obat diberikan dalam bentuk injeksi intravena cepat atau bolus intravena, seluruh dosis obat masuk tubuh dengan segera dan kinetika obat diasumsikan sebagai kompartemen 1 terbuka, sehingga laju absorpsi obat diabaikan dalam perhitungan. Model ini dianggap terlalu sederhana sehingga untuk kebanyakan obat dinilai kurang tepat. Kinetika setelah penyuntikan intravena ini dianggap sebagai model satu kompartemen. Diperoleh model satu kompartemen dengan penurunan kadar dalam plasma darah sebagai berikut. V eliminasi atau laju eliminasi itu sama dengan tetapan laju eliminasi dikali dengan kadar obat dalam darah pada waktu T. Hasil integrasi akan menghasilkan fungsi eksponensial di mana C atau konsentrasi obat dalam plasma itu adalah kadar obat dalam darah pada waktu T sama dengan 0 dikali dengan eksponensial pangkat tetapan laju eliminasi dikali T. Model kompartemen 1 atau intravena, volume distribusi dapat dihitung dengan persamaan berikut. Volume distribusi atau VD sama dengan dosis dibagi dengan kadar obat dalam plasma pada waktu T sama dengan 0, atau dosis obat dalam darah dibagi dengan kadar obat dalam plasma pada waktu T sama dengan 0. Harga ini dapat diperoleh dengan ekstrapolasi garis regresi ke sumbu Y. Bisa nanti dilihat pada grafik semilog dari textbook. Kinetika setelah penyuntikan intravena pada model 1 kompartemen dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang gambar A itu adalah penggambaran linier, sedangkan yang gambar B ini adalah penggambaran pada kertas semi logaritma. Nah, ini adalah grafik kadar obat dalam plasma pada waktu T. Log A pada gambar semi logaritma ini dianggap sebagai kadar obat dalam plasma pada waktu T. Volume distribusi dapat dihitung dari dosis, tetapan laju eliminasi, dan AUC atau area under curve dari T sama dengan 0 hingga T tak hingga. Laju eliminasi obat dapat diturunkan sebagai berikut, di mana laju eliminasi obat itu dianggap sama dengan laju tetapan eliminasi dikali dengan dosis obat dalam darah. Dengan substitusi persamaan, dosis obat dalam darah itu sama dengan volume distribusi obat dikali kadar obat dalam plasma ke dalam persamaan, maka diperoleh laju eliminasi obat per satuan waktu itu sama dengan laju eliminasi obat dikali volume distribusi dikali konsentrasi obat dalam plasma, sehingga akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Karena K dan VD itu dianggap konstan, maka persamaan diintegrasikan sebagai berikut.
Persamaan di atas ini menunjukkan bahwa perubahan waktu yang kecil atau DT dapat mengakibatkan suatu perubahan kecil dalam jumlah obat dalam tubuh. Sehingga integral tersebut ini menyatakan jumlah area di bawah kurva atau AUC dari T0 sampai θ hingga dari AUC 0 dan dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus trapesium, sehingga integrasi dapat menjadi dosis itu sama dengan laju eliminasi dikali dengan volume distribusi dikali area under curve, sehingga diperoleh persamaan volume distribusi sebagai berikut. Sebagian besar obat itu mempunyai volume distribusi yang lebih kecil atau sama dengan massa tubuh, sehingga terkadang volume distribusi itu dianggap persen dari berat badan atau bobot tubuh. Volume distribusi itu bergantung pada CP0 atau kadar obat dalam plasma pada waktu T sama dengan 0. CP0 kecil akan menghasilkan volume distribusi yang besar jika dosis yang diberikan juga konstan. Obat dengan volume distribusi yang besar ini lebih terpusat dalam jaringan ekstravaskuler dan sedikit dalam jaringan intravaskuler. Jika suatu obat yang terikat oleh protein plasma dalam jumlah besar, maka kadar obat dalam plasma waktu T sama dengan 0 ini menjadi lebih tinggi, sehingga volume distribusi akan menjadi lebih kecil. Oleh sebab itu, ikatan obat dengan protein plasma atau jaringan perifer secara bermakna akan mempengaruhi volume distribusi. Volume distribusi dapat dinyatakan sebagai suatu volume atau dalam persen berat badan atau bobot tubuh. Contohnya, jika didapatkan volume distribusinya adalah 3.500 ml atau 3,5 liter untuk seseorang subjek dengan BB atau berat badan 70 kg, maka volume distribusi orang tersebut adalah 3,5 liter dibagi dengan 70 kg dikali 100% sama dengan 5% berat badannya. Dengan diketahuinya volume distribusi suatu obat tertentu, maka jumlah total obat dalam tubuh pada berbagai waktu itu dapat ditentukan dengan mengukur konsentrasi obat dalam darah. Karena volume distribusi merupakan petunjuk untuk jumlah obat di luar kompartemen atau cuplikan, biasanya darah, maka semakin besar volume distribusinya, maka jumlah obat dalam kompartemen ekstravaskuler atau jaringan juga akan semakin besar. Nah, berikut ini adalah gambar dari jenis pengangkutan obat di dalam sel. Yang pertama ada paraselular transport, yang kedua ada proses difusi, dan yang ketiga adalah difusi difasilitasi. Nah, untuk drug transporter ini dapat dilihat adanya reseptor yang akan membawa zat obat tersebut ke dalam sel. Nah, bagaimana sih menghitung nilai K dari data ekskresi urin? Tetapan laju eliminasi dapat dihitung dari data ekskresi urin. Dalam hal ini, laju ekskresi obat dianggap sebagai orde 1. KE dalam hal ini adalah tetapan laju ekskresi di ginjal. Sedangkan DU itu adalah jumlah obat yang diekskresi dalam urin. Maka persamaannya dapat diturunkan menjadi DDU per DT sama dengan KE dikali dengan DB. Kemudian disubstitusi dengan DB0 sama dengan E pangkat min KT menjadi DDU per DT sama dengan KE dikali DB0 dikali E pangkat min KT. Kedua persamaan di atas diubah ke dalam logaritma, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, dengan menggambarkan logaritma turunan dari dosis obat dalam urin terhadap waktu, maka diperoleh suatu garis lurus di mana slope-nya sama dengan min K dibagi 2,3 dengan intercept Y sama dengan log KE dikali DB0. Untuk intravena cepat, DB0 itu sama dengan dosis obat pada waktu T sama dengan 0. Jika DB0-nya diketahui, maka tetapan laju ekskresi ginjal atau KE itu dapat diperoleh karena KE dan K dapat ditentukan. Tetapi untuk tetapan laju non-renal atau tanpa melewati ginjal, untuk rute eliminasi dapat diperoleh persamaan KNR sama dengan K dikurang KE. Jika eliminasi obat dipengaruhi, maka nilai dari eliminasi non-renal itu setara dengan eliminasi metabolisme oleh ekskresi ginjal atau metabolisme yang disebut dengan biotransformasi. Laju ekskresi obat lewat urin atau DDU per DT ini tidak dapat ditentukan melalui percobaan dengan segera setelah pemberian obat.
Biasanya dalam prakteknya, urin dikumpulkan pada jarak waktu tertentu dan konsentrasi obat bisa dianalisis. Lalu laju ekskresi urin rata-rata itu dihitung untuk tiap waktu pengumpulan. Kinetika setelah penyuntikan intravena pada model satu kompartemen pada persamaan logaritma dapat diperoleh persamaan sebagai berikut, di mana ln konsentrasi atau ln C itu sama dengan ln A atau ln dosis obat dikurang K eliminasi dikali T atau waktu. Kemiringan garis lurus merupakan kecepatan laju eliminasi, di mana makin besar kemiringan maka makin cepat pula eliminasi tersebut terjadi. Waktu paruh eliminasi adalah jangka waktu sampai kadar obat dalam darah menurun menjadi separuh dari harga asalnya. T setengahnya menjadi ln 2 dibagi K eliminasi. Itu bisa juga diartikan 0,693 dibagi K eliminasi. Konsentrasi awal fiktif atau A adalah kadar dalam darah yang seharusnya diperoleh apabila senyawa terdistribusi homogen dalam organisme pada saat penyuntikan. Volume distribusi atau VD adalah besarnya ruangan tempat senyawa didistribusi. Biasanya dinyatakan dalam liter dengan persamaan sebagai berikut. Volume distribusi sama dengan D per A, di mana D adalah dosis obat dan A adalah konsentrasi awal. Volume distribusi identik dengan volume plasma, cairan ekstrasel, cairan tubuh keseluruhan, tapi umumnya besaran fiktif yang lebih besar dari volume total tubuh. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi kinetika setelah penyuntikan adalah clearance atau bersihan. Clearance atau bersihan adalah suatu volume darah atau volume plasma sebenarnya yang bersih dari senyawa per satuan waktu. Clearance sama dengan volume obat dikali K eliminasi atau dari quotient dosis dan AUC. Clearance sama dengan dosis obat dibagi dengan AUC. Jika suatu bahan seluruhnya dieliminasi melalui satu organ saja, maka bersihan total sama dengan bersihan organ tersebut. Umumnya bersihan total merupakan hasil dari bersihan ginjal atau clearance renal atau clearance ginjal dan bersihan hati atau clearance hepatik. Ginjal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana clearance renal itu sama dengan jumlah obat yang dieskresi, jumlah bahan obat yang tidak mengalami perubahan yang dieskresi dalam urin dalam waktu tak hingga dibagi dengan AUC, atau bisa juga jumlah obat yang dieskresi atau mengalami perubahan yang dieskresi dalam urin dalam waktu tak hingga dikali dengan clearance totalnya dibagi dengan dosis obat tersebut. Bersihan hati tergantung pada pemasokan darah ke hati atau QH dan kapasitas ekstraksi atau kapasitas metabolisme hati. Karena clearance hepatik bergantung pada pemasokan darah ke hati dan kapasitas ekstraksi atau metabolisme hati, maka dapat diturunkan rumus sebagai berikut, di mana clearance hepatik sama dengan QH dikali dengan E, di mana E itu sama dengan konsentrasi obat dalam arteri dikurang konsentrasi obat dalam vena dibagi konsentrasi obat dalam arteri. Kaitannya dengan bersihan hati, obat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, senyawa yang dieliminasi dan dibatasi oleh perfusi. Ini tergantung berapa pasokan darah dalam hati, di mana nilai E lebih dari 0,8. Contohnya propanolol dan lidokain. Sedangkan yang kedua adalah senyawa yang dieliminasi yang dibatasi oleh ekstraksi, di mana eliminasi tergantung pada kapasitas enzim hati. Nilai E kurang dari 0,2. Contohnya adalah diazepam. Ini adalah skema dari model 1 kompartemen dan model 2 kompartemen dengan kompartemen masukan yang mengandung depot senyawa obat, di mana dapat dilihat bahwa model 1 kompartemen berapa banyaknya senyawa obat pada kompartemen masukan itu sama dengan kompartemen 1. Sedangkan pada model kompartemen 2 ada dua kompartemen yang memiliki masing-masing laju eliminasi.
Kenaikan konsentrasi dalam darah, persamaan di bawah ini berlaku untuk asumsi tidak terjadi eliminasi, di mana laju invasi itu sama dengan masih turunan konsentrasi obat terhadap waktu, atau dapat dinyatakan sebagai tetapan invasi dikali berapa kadar obat dalam darah dikurang berapa kadar obat dalam plasma pada saat T. Integrasi persamaan tersebut akan menghasilkan persamaan sebagai berikut, di mana konsentrasi obat dalam plasma itu sama dengan kadar obat dalam darah jika IV sama dengan 0 dan 1 dikurang E pangkat min laju atau tetapan invasi dikali T dengan syarat T sama dengan 0 dan A-nya sama dengan 0. Dalam kondisi sesungguhnya, kinetika total adalah hasil dari kinetika invasi dan kinetika eliminasi. Nah, berikut ini adalah contoh gambar linier dan gambaran semi logaritma pada kinetika satu kali pemberian oral. Nah, dapat dilihat di sini perbedaan antara kurva invasi dan kurva eliminasi fungsi Batman, garisnya putus-putus ya. Nah, berikut itu dapat dilihat bahwa kadar obat dalam darah setelah pemberian obat secara oral dan adanya satu kompartemen masuk serta kompartemen sentral atau fungsi Batman. Kinetika total yang dapat ditentukan berdasarkan kurva dalam darah merupakan hasil dari kinetika invasi dan kinetika eliminasi. Kurva yang dihasilkan dari invasi dan eliminasi dapat diberikan lagi melalui persamaan sebagai berikut. Nah, persamaan berikut itu disebut sebagai fungsi Batman. Pada fungsi semi-logaritmik, garis menurun lurus itu disebut sebagai eliminasi. Pada kurva berikut terlihat bahwa eliminasi yang menurun dan lurus dapat ditentukan tetapan laju eliminasi melalui kemiringan garis lurus dan adanya ekstrapolasi konsentrasi plasma teori pada waktu T sama dengan 0. Pembahasan kita mengenai modal kompartemen satu terbuka. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.